Gimana nah? Ada temennya sekarang di rumah. Lu tapinya. Kenapa sih nggak mau? Kita berduaan di rumah. Takut terjadi fitnah ini. Ini banyak orang di banyak sini. Kita teh berdua ya cita-cita pengen kurus tapi yang satu lagi nyemil katetong alias lidah kucing. Ini kue lebaran belum habis nih. Gue lagi ini Oh ngemil iya. martabak. Rotizen, jadi kali ini kami iseng. Biasanya ada narasumber. Kali ini mau mencoba berdua aja Betul. siarannya, ya. Kan kemarin kita sempat posting di Instagram, ya. Kalau misalnya punya pertanyaan sama gue sama Tike tentang apa aja boleh. Ya. Gitu kan. Jadi ternyata banyak yang mau nanya. Betul, di Roti Jala, Ronald Tike jawab segala. Terima kasih rekan-rekan Elisu Gigi sudah hadir. Ini banyak yang udah nanya, nah Ini alhamdulillah kalau nih. misalnya rame ya, kita akan bikin berkala. Si Roti Jala ini Ronald Tike jawab segala. Nanti mungkin dalam setiap episodenya, kalau pertanyaannya kami rasa unik, mengganggu, berani, menjebak, mungkin akan dapat hadiah. Oke, Karena sekarang lagi di rumah gua, tidak mungkin nanti hadiah dari gua aja. tapi nah jujur ya, jawabannya tuh lo harus jujur, jangan dibuat-buat. Ih, kapan gua dibuat-buat? Iya, Oh Ntar iya, dulu. ini hal yang paling karena ini syuting di rumah gue, jadi ini kebiasaan gue di sini memang gini, Rotizen. Jadi ini adalah spot favorit gue, sofa, baca buku, ngemil, kadang TV nyala hanya buat musiknya doang, kadang musiknya buat musiknya doang. Tapi ya fokusnya memang baca buku. Kalau misalnya sampai ngantuk ya tidur di sini gitu. Ronald tuh kayak Susana ya sekarang ya, Apa? duduk di sofa. Susana duduk di sofa. Oke, pertanyaan pertama akan ditujukan ya ini dari Fahmi Arab banget. Fahmi _Arab banget. Pertanyaannya untuk Ronald. Kang Ronald, kenapa sih ujuk-ujuk nyemplung ke politik? Karena kan Ronald ini kemarin sudah deklarasi ya bahwa dia akan menjadi bakal calon wali kota baru dari Bandung. Wali kota Bandung yang baru, salah ya. Kenapa tiba-tiba nyemplung di politik? Kan sebelumnya juga jadi anggota dewan tadinya kan rencananya caleg. Sebetulnya disebut ujuk-ujuk ya juga sih. Cuman niatnya tidak ujuk-ujuk. Dari dulu juga emang berniat pengen masuk ke dunia politik. Tapi nggak lewat anggota dewan, dulu tuh lu tuh langsung ke kepala daerah. Iya, tapi kan inget nggak ke dulu kita waktu siaran, waktu kontestasi Pilkada DKI, Oh, ngobrol sama Pak Ahok ya. gue inget banget dulu Pak Ahok gue setirin, Tika sama Melisa di belakang. Pak Ahok bilang gini, nah kalau lu mau jadi kepala daerah, mau wali kota, mau bupati, lu dari anggota DPRD dulu lu. Iya, karena dulu Pak Ahok juga kan dari anggota Iya. DPRD, tapi ganggu ya suaranya ya. Dari tingkat 2, lu naik tingkat 1 baru DPR. Supaya lu ngerti rakyat dulu. Habis itu baru lu naik. Ah, kayak Suneo juga dia. Jadi mungkin secara ya itu masuk akal juga ya. Sebelum jadi anggota sebelum jadi eksekutif ya jadi legislatif dulu. Kebetulan tahun 2023 akhirnya kesempatan itu datang. Memang gue ditawari partai gitu kan ya, dan kenapa enggak sih untuk belajar terjun ngetes kemampuan. Jadi kan ada 3 hal Ya. dalam politik itu yang gue pelajari ya. Yang pertama adalah popularitas. Yang kedua elektabilitas. Yang ketiga isi tas. Nah ini yang paling berat, ini yang terakhir nih. Iya, memang Isi tas benar. ini gitu. Jadi Katanya abis-abisan ya. jadi kemarin karena isi tasnya terbatas, jadi ya tidak maksimal. Karena memang ternyata uang memang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Sekali lagi niatnya bukan untuk ya memperkaya diri gitu, insya Allah mah enggak ya, karena udah berpikir bahwa kayaknya bab dunia mah udah cukup gitu. Mungkin terdengar klise, tapi itu yang memang gue rasakan. Gue tuh memang pengen dalam satu fase kehidupan berbakti buat rakyat. Dan ketika kemarin pintunya terbuka buat Garut dan di Tasik, oke nggak apa-apa itu dulu. Nah tapi karena itu sudah selesai, dan dari dulu tuh udah sering ngucap gue sejak kecil. Gue pengen jadi wali kota Bandung. Dan sekarang kesempatannya ada, jadi gue udah daftar sebagai bakal calon wali kota Bandung karena masih ada beberapa proses lainnya. Jadi gue berpikir, kalaupun gue memimpin sebuah daerah, itu harus Bandung. Iya. Dimana gue lahir, gue besar, gue kuliah, gue kerja pertama di Bandung. Gitu. Tapi perlu tahu nih ya, partai-partai ini ya, cucu wali kota tuh saya loh, wali kota Bandung. Jadi yang ada terah wali kota tuh sebenarnya gua. Ada terang, nggak ada kemampuan. Siapa bilang? Duet atau yuk? Ayo. Roti balik Bandung. Ah,
Gua juga sambil belajar bisa ke. Iya, gue juga belajar. Duitnya nggak ada. Tenang, kalau itu bisa diakalin sama gue. Insya Iya, Allah bener kita ya. doakan ya, Ronald ya. Tika ini adalah cucu dari Priyatna Kusuma. yang merupakan wali kota Bandung tahun 60 berapa gitu 60-an. ya, 60-an kalau nggak salah Aki itu. Yang bikin menandatangani perjanjian Sister Hudaibiyah. City Bandung dengan Brunswick. Brunswick. Gitu. sebentar. Priyatna Kusuma. Makam Aki di mana? Sirnaraga, Jalan Pajajaran Bandung Jalan ya. Pajajaran Bandung. Berarti salah satu yang harus aku ziarahi adalah makam Pastinya Aki kamu. ini Aki saya, ini bapak saya, ini mama saya, ini Kang Yadi. Nah, kamu sendiri kapan terakhir ziarah ke sana? Kemarin habis lebaran. Aku ziarah ke sana deh. Boleh Sirnaraga ya. Nanti blat apanya aku kasih tahu. Penting banget di Ya karena salah satu adab jika kita ingin berbakti di sebuah tempat, apalagi sebagai kepala daerah adalah harus sowan ziarah ke makam-makam pemimpin terdahulu. Nah, cobalah ke makam Aki saya Ya, ya. jadi mohon ya Rotizen, ya gua nggak tahu lah dukungannya akan seperti apa, tapi minimal ya ya kalau orang Bandung lah minimal. Kalau misalnya ntar gua besok lusa datang ke tempat kalian ya di welcome-in aja gitu kan ya. Dan yang paling penting adalah nanti ketika November coblos saya. Betul. Kalau saya pun terpilih menjadi calonnya. wali Ya, kota. jangan sekali-kali kalau misalnya ketemu orang Bandung kamu udah bilang, "Hai rakyatku," jangan dong. Ya nanti kalau udah jadi. Kalau udah jadi gitu. Sombongnya ti ayeuna Ya ya. karena apa ya? Ya pengen mengabdi aja ke Ya. ya kemana lagi atau gue Betul. kalau ngabdi kalau nggak di Bandung. Saya juga pengen pulang ke Bandung nanti ya. Ada lagi pertanyaan untuk aku Aku yang ya. baca. Nih. Dari @sipaling_lari. Teh Tika beneran mau maraton, kenapa jadi hobi banget lari? Kemarin pertama kali half maraton. Virgin Half 21 Marathon kilo. 21 kilo. Mana itunya medalinya? Belum datang. Palsu berarti. Oh, tapi udah ada kaos finishernya 21 Palsu, kilo. palsu. Karena kan yang penting kalau half marathon sama maraton itu ada dua, medali sama kaos finisher. Berarti finish selesai gitu. Kenapa jadi suka lari? Karena memang awalnya dari jalan kaki, terus ketemu sama istrinya Agus Kuncoro, dia bilang kenapa sih nggak cobain lari? Akhirnya kita nyoba lari. Ya Allah, lari itu ya murah awalnya, mahal belakangnya. Apa sih yang mahal? Apa aja sepatu? Waduh, sepatu mahal. Dari kulit rusa. Bukan lah. Pokoknya sepatu tuh kayak yang baru muncul satu, udah beli lagi ada lagi yang baru nggak gitu. perlu padahal kan. Tapi gue emang nggak gitu, karena memang gak punya duit ya. Kamu pakai sepatu yang merek Bento itu ya? Bukan Bento. Sunto mah ini kali. Hoka. Jangan Bento. Nggak, gue tuh. Udah gue sembunyiin, lu sebut juga. Nggak, aku nggak pakai Hoka, aku Oke, pakainya ngasih. Asics pakai. Terus kemarin baru beli on Cloud. Oh ya. Sama satu lagi apa? Tusconi. Saucony. Saucony. Caroni. Iya. Terus ini oke. apa, jam tangan Sepatu mahal. gua sih mendukung harus yang bagus, harus yang mahal. Nggak apa, karena cedera bisa sangat terjadi kalau sepatunya asal. Sebetulnya tetap aja sama sepatu lari juga cocok-cocokan. Jangan karena mahal lu terus beli gitu ya. Tapi ternyata nggak cocok sama bentuk kaki. Kamu Nih, yang kalau cocok apa? Aku sepatunya kan memang cocoknya yang zebra, Yang lebar. yang lebar depan Kenapa gitu. itu? Si Saucony itu cocok. Si On Cloud juga cocok. Saucony mungkin mau ngasih endorse. Namanya aja lupa tadi. Terus apa? Kenapa tiba-tiba lari? Padahal dulu kamu jangan untuk berlari, jalan aja males. Jadi saat kita lari, dan gue tuh senengnya lari sendiri, gak seneng rame-rame. Karena kayak ngobrol sama diri sendiri, kayak gitu. Ya, me Jadinya time ya? Me time-nya di situ. Awalnya 5 kilo, 10 kilo, 21 kilo. Wow. Insya Allah di bulan September akan 42 kilo alias full maraton. Dan yang membuat gua takjub, Rodizin, adalah yang pertama kali dia lakukan maraton bukan di Indonesia. Iya betul. Itu di Berlin kan? Di Berlin. Oh my God. Karena pengen ikut World Major Marathon. Habis Berlin ada Tokyo, ada London, ada Iya. Chicago, ada Nah, Boston. Berlin aja dulu, Pak. Saya Ada New uangnya York. juga. Ini waktunya kurang cocok yang lain gitu. Karena Tokyo kebetulan pas lagi bulan puasa, jadi nggak bisa ikut. Saya memilih untuk beribadah daripada harus lari gitu. Jadi ya udah. Harus di-highlight ibadahnya ya? Untuk pertama itu September aja mau ke Berlin. Doain mudah-mudahan finish. Gue nggak perlulah
PB nggak usah, finish PBT apa? aja. Personal best. Mungkin rekor dulu kalau udah PR Ya ya. kan PB kan lu pertama kali pasti itu langsung jadi PB lu dong. Iya betul. Palingan ya kan waktunya 6 jam 50. Aku 6 jam 49 kayaknya. Oh dikasih limit, Neng? Limit lah. Tenang, aku sudah hafal rute tram di Berlin. Gak boleh Rute gitu. kereta Nah. aku udah hafal. Kalau misalnya ketahuan licik tuh sama pelari itu lebih dihujatnya gila-gilaan loh. Oh gitu, oke deh. Iya. Ada ini nggak? Ojek online di sana. Nanti kalau kamu ke Berlin, telepon aku ya. Karena aku tahu tempat-tempat seru di sana main. Siap. Ya, ada namanya God Point Charlie, bagus banget. Pasti tempat brengsek. God Point Charlie itu adalah pemeriksaan Berlin Barat sama Berlin Timur. Perbatasan ini punya Amerika, Inggris, di sini punya Uni Soviet dulu di situ. Oke, Objek oke. wisata di Siap. situ. Wisata lagi? apa? Enggak, apa Oh, sih? iya. Pertanyaan dari Ed Bray. Buat Buat Ronald. Ronald sering banget bela-belain ke luar negeri nonton konser. Kenapa suka banget konser dan konser siapa lagi yang masih pengen ditonton? pertama kali ke Berlin dan gua baru pertama kali ke Berlin ya, tahun 2023. Itu nonton Depeche Mode. Di Pacu Mode Ya, ya. di Stadion Olimpiade Berlin. Kenapa gue nonton konser? Sama kayak Tike, me time juga. Makanya kalau nonton konser gue senengnya sendiri. Kalau sama orang, dan orangnya tidak terlalu suka sama bandnya, pasti ngajak ngobrol. Iya, iya, Ya, iya. gue terganggu. Gitu kan ya? Kecuali misalnya nonton YouTube sama anak-anak YouTube Indonesia. Pertama kali nonton konser di luar negeri adalah itu. YouTube 2006 Vertigo, Sydney. Memang harus ya, maksudnya konser pertama di luar negeri harus band kesukaan gitu Ya, kan. dan kalau misalnya banyak konser mana yang paling memorable mau nggak mau, yang disebut yang pertama adalah konser pertama itu kayak pecah telur gitu loh. Pecah telur, pembuka jalan habis 2006. Terus. Berarti udah total berapa kali nonton film, nonton YouTube? 15. Sama yang kemarin Las Vegas 15 kali. Edun. Itu kalau misalnya dikumpulin bisa naik haji loh. Uang. Mau naik haji saya? Oh iya benar. Iya, makanya kan nonton konser. Ya. Makanya tahun 2024, enggak kemarin sempat nonton Bruno Mars di Singapura. Tahun 2000 Ya, tahun Nah 2000 itu yang nanti akan aku tanyakan dengan siapa dia nonton Bruno Mars. tahun 2024 itu harusnya Dia ketawa kecil berarti ada sesuatu yang disembunyikan. tahun 2024 kepo pisan ya. Harusnya bulan Mei pas ulang tahun aku ke Melbourne, udah punya tiketnya konsernya. Konser Jetty. Bukan, Peter Hook and the Light. Aku nggak tahu siapa dia. Peter Hook itu band New Order, Joy Division. Tapi tanggal 26 Mei mau nggak mau gue nggak bisa berangkat dulu karena mau naik haji, jadi harus persiapan. Oke. Walimatul Safar harus bikin itu cenah. Bener. Gitu. Di highlight ya mau naik haji. Konser siapa yang masih pengen ditonton? Kan Rolling Stone udah ditonton tuh. Udah beres ke Prince gak keburu nonton ya, keburu Prince dan almarhum David ya. Bowie yang keburu Dua-duanya keburu meninggal Aldo. sebelum aku nonton. Oke. Tapi kalau misalnya mau nonton yang belum ditonton sih Adele. Itu juga keren. Ya, Adele mau ya harus ya. Dia tuh kayak gue ya. Apanya? Sering Maraton? nangis. Oh, Apapun nangis gitu karena kan suka ada kemarin tuh ada satu tayangan Adele lagi konser tiba-tiba ada bapak-bapak ngeliatin foto istrinya, ternyata itu adalah sebetulnya cita-citanya istrinya nonton sama dia tapi keburu meninggal. Wah Adele repot di atas panggung, dia mah selalu begitu kayak aku, kayaknya Adele ada saudara deh sama aku. next. Oke, berikutnya dari Ed Avandi. Buat kamu ya? Enggak buat lu. Anjir. Gue kan nggak penting. Prediksi mau tur kemana lagi Kang? Terus kenapa Kang Ronald tuh selalu menjadi orang yang paling diam di prediksi? Kalau tidak ada aral melintang, Oktober tuh Itali. Kalau tidak ada aral Pos melintang. di ini ya, disponsori sama itu ya, Sepsa. Sama Sespa. Ya udah mulai diobrolin di grup WhatsApp sih. Harusnya tahun kemarin, cuman nggak bisa, ada yang nggak bisa waktu itu kemarin, jadi nggak berangkat. Akhirnya diganti ke Australia yang nggak lengkap itu kan, ke Melbourne. Itu sih kalau yang buat luar negerinya, kalau yang dalam negerinya belum ada, karena dalam negeri sih ya Jogja lagi, Bali lagi, gitu. Bosan sebetulnya ya. Mau Itu ke Raja Ampat gitu. motoran di mana? Atau nggak di mana yang itu yang Pink Beach? Pulau Komodo. Pulau Komodo tuh belum. Sempat masuk sih, tapi kita mau yang lebih agak panjang trek motornya gitu loh. Emang Pulau Komodo nggak? Nggak tahu ya, nggak tahu sih.
Indonesia Timur sih seru, maksudnya kayak Sumbawa, iya, gitu, iya, benar-benar. Flores gitu, kayak gitu-gitu nggak tahu. Belum ada rencana lagi di dalam negeri mah. Nah terus kenapa El Kolbu itu menjadi anggota yang paling pendiam? Karena yang lain udah pada lucu. Kenapa? Kan menonjol jadinya. Lu mah banyak orang nganggepnya lu tuh El Kolbu mah diem aja cina gitu. Ya emang, kayak karena ada apa ya? Ya tidak semua orang tahu apa yang sedang terjadi lah ya, yang membuat gua kehilangan semangat atau bukan semangat, kehilangan mood lah untuk ikut fun yang begitu gitu. Bukannya gua nggak menikmati fun, cuman gua fun cuman yang untuk mengeluarkan jokes yang aduh lagi nggak gitu. Karena ya banyak kehidupan lah, banyak cerita dalam kehidupan yang sedikit banyaknya merenggut Keceriaan ya, ya. merenggut keceriaan gue. Ya gue hanya bisa bilang itu ya. Betul 3 kalimatnya gitu ya. Jadi banyak kejadian dalam perjalanan hidup yang merenggut sisi ceria gue gitu. Tapi insya Allah akan segera ceria lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Oke. Buat lu ya kali ya. Gua dulu ah. Apa sih? Orang tuh penasaran sama lu lagi. Nah, gue tuh terlalu open book. Ini. Roti, @Dorambo. Roti kenapa udahan siarannya? Bakal siaran lagi nggak sih? Nah itu dia. Kalau alasan kenapa akhirnya tidak siaran Roti itu, pertama memang karena kontrak habis. Kedua karena ada pergantian pendengar ya Nal ya. Apanya? Segmen pendengarnya dari yang tadinya dewasa tua ke dewasa muda. Dalam artian kalau dulu tuh bayangin nggak nih Rotizen pendengarnya kita itu dari ada satu orang tuh pendengar kita yang dari SD dengerin kita sampai dia kuliah dan sampai sekarang masih yang tante gini dan segala macamnya ngomongnya tuh tante gitu. Ada yang dari dari SMP terus sekarang tiba-tiba udah mau nikah, udah punya anak dan segala macamnya. Jadi kalau dulu tuh bener-bener family ya. Jadi ibu, bapak, sekeluarga dan anak-anak tuh dengerin. Nah kalau sekarang itu lebih ke pasangan muda yang belum punya anak atau anaknya masih kecil banget gitu. Masih baru lahiran atau pekerja-pekerja awal. Nah itu memang ganti segmen dari radionya. Terus kapan akan disiaran lagi? Sebetulnya kalau waktunya cocok kita siaran ya. Waktu kok gini? Nah, waktu adalah money kan. Well, kami siaran 14 tahun kayaknya udah menjadi waktu yang cukup lah ya. Kalaupun mungkin nanti siaran lagi ya mungkin saja, tapi kami nggak tahu di mana formatnya seperti apa, nggak tahu, masih belum tahu karena saat ini lagi mencoba banyak hal baru di luar siaran. Ternyata di luar dunia siaran tuh banyak yang kami tuh yang dulu sempat mau coba tapi nggak sempat gitu loh ya. Ya karena bagaimanapun kalau menjadi penyiar adalah tahanan kota gitu ya. Betul. Ternyata dunia politik tuh ya akhirnya gue bisa coba nih sekarang nih gitu. Karena kan kuliah juga kebetulan Ronald kan waktu itu pas barengan awal-awal kuliah S2 gitu. iya. Jadi ya siaran lagi mungkin tapi nggak tahu kapan, nggak tahu di mana. Dan apakah industrinya masih ada masih seksi atau enggak gitu. Dan mampukah membayar kami? Karena jujur, gue mati nggak mau dibayar murah. ya ada standarnya lah ya. Dengan pengalaman yang kami sudah miliki, kemampuan, boleh dong menghargai diri sendiri dong, ya dengan harga yang layak dan pantas, gitu kan? Ya. Ya. Benar. Dan beberapa tawaran juga sempat datang, tapi mereka semuanya mundur melihat harga kita berdua. Ya pokoknya apapun itu, pokoknya gue harus lebih tinggi dari kamu. Kenapa sih? Kenapa? Yang ngajakin lu ke dunia siaran radio Jakarta siapa? Dia ungkit lagi, padahal kita udah gak siaran juga di situ ya. Oh ini penting pertanyaannya dari @puri. Ini mungkin ada hubungannya dengan nonton Bruno Mars. Apa sih? Aona sekarang pacarnya siapa? Karena punten ya, ketika lu bilang lu nonton Bruno Mars, aku mencurigai kamu pasti bersama seseorang nonton Bruno Mars itu. Sebetulnya kemarin itu nonton musikal, sebetulnya bukan nonton Bruno Mars. Nah itu lebih. Lah, saya mau beli lagi nonton Hamilton. Iya sih, tapi yang kemarin itu kamu nonton
Apa gitu ya musikalnya ya? Ada deh. Apa ya kemarin Kompleks pokoknya mah. Kompleks. Berat. Musikal yang kamu nggak akan mengerti. Bohong banget. Semua musikal gua ngerti. Kamu nggak mungkin kan mengerti Matilda? Matilda gua tahu dong. Hey. Tuh dia nonton Matilda kan mencurigakan kan netizen. Pasti nontonnya tuh sama seseorang. Sesuatu. Siapa pacarnya Ara? Ada. Yang deket ada. Ngaku. Kok aku dihakimi? Iya, tapi aku mendoakan. Biar keceriaan itu ada lagi. Ya, kalau sudah saatnya mah sudah pede mah atuh Neng pasti dikenalin atuh Neng. Oh, jadi sekarang mah belum pede. Tapi banyak yang deket berarti. Enggak ada. Satu aja. Inisial. Jadi kadang kalau gue sendiri itu memang butuh buat me time aja sih. Iya. Kan kamu tahu gue sering me time kemana, Iya. menghilang aja Onal gitu tuh setiap ulang tahun Rotizen Iya. itu selalu pengen me time. Tanggal 26 Mei biasanya tuh dia tuh tiba-tiba pengen minta libur. Zaman kita siaran juga gitu kan. Gue pengen me time. Gitu. Ya, jadi emang belum bisa jawab karena aku pun masih belum tahu gitu mau gimana ya gitu. Jadi ya, kalaupun misalnya nanti jadi wali kota Bandung gitu ya, terus ada yang nanya, kok Pak Wali Kota nggak punya pasangan? Presidennya juga nggak punya. Tapi katanya mau loh menikah bentar lagi. Sama besannya Pak Jokowi. Iya. Itu gosip kan ya? Ya nggak tahu. Tapi nantilah, jadiin saya wali kota aja dulu. Mungkin banyak Iya. kali yang mau. Bener. Pertanyaan terakhir kali ya. Ya, nggak rame. Tentang ekstravaganza. Ya. Ekstravaganza kapan reunian? Sebenarnya udah banyak banget ya wacana-wacana bikin reuni ekstravaganza. Tapi selalu ada pertanyaan dari kita tuh. Emang kita tuh masih lucu? Emang masih ada yang mau nonton kita gitu? Jujur ya, kemarin minggu lalu, Rotizen ini bener. Minggu lalu baru ngumpul di sini. Ada gue, ada Tike, ada Aming, ada Sogi. Karena kami paling deket di antara semua berempat ini mewakili yang lainnya dulu. Betul. Kumpul di rumah gue di sini dan ada satu tim kami juga dulu Kang Hilman Mutasi yang dulu memang terlibat lama di Ekstravaganza sebagai penulis. Kami memang kemarin membicarakan bagaimana kalau misalnya kita comeback. Konsepnya mau seperti apa, mau tayang di mana. Iya, ini Ya. dari keresahan seorang Ami yang ngerasa kok anak-anak tuh kayak nggak pede dengan kedikdayaan ekstravaganza dulu gitu. Dengan pertanyaan, emang kita masih lucu? Emang kita masih bakal ada yang nonton kalau reunian gitu? Kalau menurut Aming dan menurut kita juga sih lucu itu kan sebetulnya bisa diciptakan. Ya, begitupun pasar. Begitupun pasar gitu. Dan kalau ngomongin gak ada yang takut gak ada yang nonton, followersnya Ronald aja 2 juta. Gua mah sedikit aja di Instagram. Followersnya Tora Sudiro lah. Ya. Itu hampir 2 juta Yang paling followers. banyak siapa? Tora Aming ya? Tora Aming, Mike kayaknya banyak deh. Ya pokoknya tuh sebenarnya masing-masing dari kita punya fanbase-nya Anggap masing-masing. 10% aja yang nonton dari followers. Anggap 10% dari followersnya Tora aja. Udah 190.000 orang yang nonton gitu. 10% dari yang follow aku 8.000 orang. Seetik kurang banget. Berapa sih followermu? 98 gitu. Aku Bukan nyampe 100. 135.000. Cing, coba lihat ya Instagram. 135.000 itu melonjak jauh ketika dulu masuk prediksi. Ketika dulu prediksi muncul, terus langsung banyak Nah followers. itu Ronald tuh begitu masuk prediksi langsung banyak followersnya. Dulu mah dia di bawah aku. Sekarang aku 100.000 aja nggak nyampe. Dan itu bukan perlombaan buat gue, ke. Lu boleh lebih tinggi lagi silakan. Lu beli follower kayak. Enggak mau. 97.900 Oke. gitu. Tapi yang follow aku tuh semuanya bintang. Iya, silakan. bukan perlombaan buat gue, mah. Silakan aja. Jadi ya Ekstravaganza akan reuni mungkin saja. Ini lagi digodok lah, lagi Iya, Amin digodok. doain aja. Lagi digodok siapa dan kami pun ada konsepnya yang mungkin nanti yang main bukan hanya kami. Ya, betul. Yang main bukan hanya kami angkatan gua sama Tika, tapi juga ada angkatan yang lebih muda. Bener, Ya, bener. jadi itu akan ada mix angkatan kami sama yang lebih muda. Iya. Ini pertanyaan nggak ada yang susah amat ya. Maksudnya bisa kejawab semuanya kecuali siapa pacarnya Ronald itu yang belum kejawab sampai sekarang. Nantilah kalau dia sudah siap dan sudah menentukan. Ya, nanti Allah tiba-tiba we tuh.
Belum. Jadi gua bisa menjawab, aku akan wakafkan waktu, pikiran, tenagaku untuk Bandung. Jadi sekarang kalau dulu dia setiap closingan kita nih, kalau misalnya ROTV selalu pilih dia sebagai anggota legislatif. Kalau sekarang akan selalu diisi dengan pilih dia sebagai wali kota Bandung. Jadi wali kota atau wakil nih? Dua-duanya juga bisa saya mah. Oh, bilingual ya. Hebat Karena Rodit. harus siap dengan dua-duanya ke. Betul. Harus siap dengan dua-duanya. Kalau koalisi dengan partai yang kursi lebih sedikit, wali kota. Kalau di wali kota ada keuangan gak sih? Bendahara gitu. Ya ada tuh. Kan sekda ada, sekretaris daerah. Yang ngurus duit juga dia tuh. Kenapa gitu? Tulisannya jelek ya, aku tuh gak bisa Nggak, nulis bukan sebagai sekretaris. Oh, dia masih panjang banget perjalanan, masih panjang banget. Jadi apa ya, orang yang senang cari masalah gitu ya, ya. Ini belum beres, ikutan itu, wah ikutan lagi liur sih. Gak apa-apa, itu tandanya kamu kreatif, otaknya masih mau dipakai terus. Bangga aku teh sama kamu, Nal. Ya, mudah-mudahan lah. Meskipun berat banget ini, berat banget. Kamu nggak tahu lah. Jadi terima kasih loh hari ini teman-teman ROTV datang ke sini ya. Karena biasanya hari-hari aku lewatkan di rumah ini sendiri saja. Ya, jadi ya pas lagi ramai syuting di sini, aku seneng. Cuma udahnya beresin lagi anjing. Gua nggak mau ngeberesin ini semua. Alhamdulillah, berarti mulai saat ini bisa jadi studio kita ya. Sewa. Atulah. Oh jadi nggak usah deh, nggak apa deh. Yang penting hidup gua ramai di sini deh. Rame di sini, kalau bisa setiap hari gitu di sini. Rotizen, kalau misalnya Rotizen punya pertanyaan apapun itu, mau soal Ronald dan Tike, mau soal dunia misalnya Ya, gitu ya. maksudnya soal apapun menurut pandangan kami boleh. Iya, boleh. Wah, aku takut. Misalnya gitu, UU ITE. Tike, bagaimana pandangan Tike mengenai krisis Palestina gitu misalnya gitu kan. Hati-hati tuh kalau jawab gitu Iya, itu ngeri. aku takut salah ngomong. Jangan pertanyaan itu ya. Misalnya gitu ya. Iya, Boleh. iya. Roti jala, Ronald Tike jawab segala. Iya. Gitu Atau ya. jawab langsung juga bisa. Boleh. Pokoknya sok kita Ronald Tike enak-enak jawab gini. ala-ala. Nah, bisa. Gitu Iya. kan ya. Udahlah. Atau kita balikin sebetulnya nanti sama Rotizen. Namanya apa Sebentar. judulnya? Misalnya gini, pertanyaan 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaan mana yang jawabannya ala-ala? Sebetulnya itu Oke. gitu nggak sih? Bener. Ini Bisa. jawabannya jujur nih. Jujur. Bohong nih. Iya. Aduh, aku tuh suka ketahuan Bisa kalau dibikin bohong. segmen tuh, Neng. Jadi dari mana pertanyaan kita? Dari mana? Pernyataan dari kita. mana dari jawab? Dari mana yang mana pertanyaan yang kita jawab? Yang itu sebetulnya jawabannya yang bohong. Iya. Tapi orang pasti kanyawan, Nal. Nah, itu tandanya kalau bohong. Atul anjir ya, orang. Buatnya kalau ngebohong suka megang hidung. Ya, gini biasanya gini. Ya. Aku mah gini tadi ngorong. Iya, ini mah gue. Karena kalau ngarang cenderung ngorong kalau aku gitu ya. Ronald tuh kalau ngomongin udah dipanjang-panjang, nah itu udah mulai ngarang kayaknya dia. Ya Rotizen, terima kasih buat yang udah nanya, yang udah respon. Jadi Ya. besok-besok aku nggak tahu, mungkin sebulan sekali, 2 bulan sekali ada roti jala, Ronald Tike jawab segala. Jadi kita mau kasih hadiah buat siapa nih? Karena dia jawab pertanyaannya paling nyeleneh. Siapa? Bukan nyeleneh, itu personal anjir. Iya nggak apa-apa dong. Ya, tadi yang dijawab Ronald juga masih ragu-ragu kayaknya. Sekarang pacarnya siapa? Setuju nggak? Setuju. Hadiahnya buat Ed Puri dengan ini bukan bukunya yang mau dikasih? Oh, mau buku? Atau lu mau apa? Ya udah, tuh Mau gua kasih ngasih? deh. Tuh gua Boleh. kirim deh. Bukunya yang bener. Gue kirim sekarang. Enggak bener nggak Ada. bukunya? Gua Yang ada, TTS ya? gua ada beberapa buku yang sebentar. Ngomong. Lama Jangan lagi. deder. Ya, Rotizen, pokoknya kalau misalnya punya pertanyaan apapun itu nggak usah berkaitan dengan Ronald dan Tike, tapi misalnya lu pengen dengerin pandangannya Ronald dan Tike dalam sesuatu yang lagi diomongin sama orang gitu. Boleh ya, kirim aja. Kemana kirimnya? Oh, di kolom komentar kita yang sekarang. Kebetulan gue dikirim buku 2. Iya. Karena ini ada di sini aja ya. 77 pertanyaan Iya. seputar harta. Dari Buya Yahya loh. Iya, Buya Yahya dari Niko ini. Santosa. Kali-kali karena ada ini 2. Ya? Iya. Nah kalau Boleh. yang ini mah satu-satu rata-rata bukunya. Ya udah, setiap keluarga mesti baca buku ini. Buat Puri, selamat ya. Jadi pertanyaannya bisa lewat kolom komen atau lewat DM kita di Instagramnya @rotv_media. Bukan. Etro.tv. Etroti.v.
@roti.v. Iya. Tapi gue nggak cukup ini, ntar gue tambahin satu lagi deh bukunya apa, ntar gue cariin buat. Terima kasih Roti Jan atas pertanyaannya. Sampai ketemu lagi di Roti Jala. Ronald Pike jawab ala-ala. Selamat malam. Selamat tinggal.